Karena itu di sini saya akan berikan di ma'qidul awal ini, prinsip yang pertama ini, yaitu tathhirul wi'ail ilm, membersihkan tempat dan wadahnya hati ini. Maka yang paling penting bagi kita yaitu kita berusaha membersihkan hati. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita. Minta kepada Allah Ta'ala agar hati kita itu bersih. Doanya banyak ya. Insya Allah di kitab Hisnul Muslim itu ada lengkap, atau di kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga ada banyak. Tapi kalau mau ringkas ya Hisnul Muslim, kitab yang ringkas kecil itu. Di antara doanya yaitu doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, atau ala taatik, wahai zat yang bolak-balikkan hati. Atau minta doa yang agak panjang, saya ringkaskan saja karena waktunya terbatas. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, tolong berikan kami itu takwa dan bersihkan hati kami. Tidak ada yang bisa membersihkan hati kami dari semua penyakitnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Belum hafal pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Memang kalau bisa pakai bahasa Arab kalau doa. Tapi kalau nggak hafal, setiap kali kita ingat penyakit hati kita, kita mau jengkel sama orang, hasut sama orang, baca doa ini, ya Allah bersihkan, 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 bersihkan terus. Karena penyakitnya setan itu selalu datang Pak. Mohon maaf ya. Jangan dikira nanti kalau sudah selesai Ramadan, selesai. Enggak, nanti penyakit itu terus. Nanti di prinsip yang kedua, itu nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan niat. Waduh, itu tambah repot lagi itu nanti. Tapi harus dipaksakan, harus belajar, harus terus. Bagaimana cara membersihkan niat. Bahkan ulama-ulama dulu pun kesulitan untuk membersihkan niat. Berat memang membersihkan niat itu. Ada yang ditanya, di antaranya Imam Ahmad, nanti di bab berikutnya ya, insya Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, kamu ini mencari hadis ini ikhlas apa tidak? Bayangkan Imam Ahmad ini, yang kita tahu Pak, Imam Ahmad bagaimana gitu kan? Ketika ditanya, su'ila Imamu Ahmad, Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, kamu ini mencari ilmu ini ikhlas karena Allah apa tidak sih? Jawabannya apa kira-kira Pak? Kata Imam Ahmad, lillahi aziz. Ikhlas karena Allah itu wabot. Kalau kita ditanya apa Pak? Ngaji di An-Nur ini ikhlas apa enggak? Ikhlas. Iya Pak tidak Pak? Dakwah ini ikhlas apa? Ikhlas. Itu kita Pak. Imam Ahmad. Yang dikatakan oleh para ulama, yaitu kontribusinya kepada Islam ini, itu luar biasa. Termasuk karya yang sangat luar biasa adalah Musnad Imam Ahmad. Hadisnya kurang lebih sekitar 40.000 kalau tidak ada pengulangan itu. Dengan pengulangan. Yang jelas jumlah hadisnya cukup banyak. Belum lagi tentang bagaimana kontribusi beliau terhadap ilmu hadis dan seterusnya. Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu sampai mengatakan apa? Lillahi aziz. Amal karena Allah itu, lillahi ta'ala itu berat. Tapi saya selalu mencari ilmu itu kenapa? Disebutkan oleh beliau, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Tapi karena saya itu senang mencari ilmu, maka saya cari ilmu. Meskipun abot ikhlas itu, tapi tetap saya belajar. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Makanya sekali lagi kita katakan, yang pertama yaitu mohon. Kita kalau nggak minta tolong kepada Allah nggak bisa ikhlas itu Pak. Nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Quran Pak. Baca Quran, jangan lupa. Pokoknya satu hari kalau bisa baca Quran, meskipun setengah halaman tidak apa-apa. Karena masing-masing orang berinteraksi dengan Al-Quran berbanding lurus dengan kebersihan hatinya. Semakin bersih, semakin kita ini nggak pernah bosan dengan Quran. Kalau kita sudah mulai aras-arasan, berarti ada kotorannya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah bersihkan kotoranku, ya Allah di hatiku, ya Allah aku ingin baca Quran lagi. Begitu. Udahlah, jangan sombong di hadapan Allah. Allah ini sudah tahu bosoknya kita ini kayak apa Pak. Iya, mohon maaf, mungkin bahasanya agak kasar ya. Allah itu tahu borok-borok di hati kita itu kayak apa, tahu. Bahkan yang orang lain nggak tahu, Allah tahu Pak. Ini ditegaskan dalam hadits qudsi sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari
Rasulullah pernah bersabda, hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Ta'ala. Wahai hambaku, aku tahu kalian bermaksiat di malam dan siang hari. Allah tahu. Tahu, semuanya tahu. Apa yang tampak, apa yang zahir, apa yang tampak, apa yang batin, semuanya Allah tahu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, tak ampuni. Subhanallah. Alhamdulillah kita ini memiliki Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, Maha menutupi aib, dan Allah Ta'ala sanggup memaafkan semua kesalahan hambanya selama belum waktunya terlambat. Ini yang kedua, baca Al-Quran dengan tadabbur. Gak ada obat lain yang lebih sempurna dari Quran, gak ada. Gak ada, Pak. Pokoknya selama kita ingin berobat tentang hati kita, Quran. Udah baca. Dan coba rasakan Bapak Ibu. Di saat masalah sedang mentok-mentoknya. Problem hidup sedang banyak-banyaknya. Kemudian muamalah dengan orang sedang serumit-rumitnya. Coba menyediakan waktu sejenak, minggir dari kehidupan dunia. Artinya apa? Berusaha menghindar dulu dari urusan itu, mojok di masjid atau di rumah kita, sendirian. Buka Quran kita, kemudian baca. Baca Pak, baca Quran. Toha. Sambil kita bayangkan. Kemudian kita baca Quran yang lainnya. Yasin, Alif Lam Mim. Baca dengan pelan-pelan. Meskipun saat itu kita hanya membaca cuma satu halaman, insya Allah ada pengaruhnya di hati kita. Ada nyes gitu. Rasakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, yaitu apa? Pelajari biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar sirah nabawi. Belajar sirah nabawi. Maksudnya apa? Pelajari sirahnya Nabi. Terutama bab tentang pengobatan atau amalan-amalan batin yang Rasulullah ajarkan. Bab ikhlas. Atau Rasulullah ketika memaafkan kesalahan orang. Rasul ketika memaafkan kesalahan orang. Bayangkan coba. Fathul Mekah. Kemenangan ada di tangan. Pasukan penuh siap untuk bela Nabi saat itu. Lalu Rasulullah kumpulkan semua orang-orang Mekah saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka gak bisa ngomong kecuali muji-muji Nabi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Aku akan memperlakukan kalian sebagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Idhabu wa antumut tulaqa. Bebas, tak maafkan. Meskipun kalian dulu pernah ngelempari kotoran, tak maafkan. Meskipun kalian dulu pernah fitnah saya, tak maafkan. Itu Rasul, Pak. Kalau bahasa mudahnya begitu. Meskipun kalian dulu pernah mengucilkan saya, gak ngereken saya, tak maafkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disakiti lebih itu, dimaafkan, Pak. Padahal kalau mau balas bisa, Nabi. Balas itu bisa, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita berharap agar kita ini pingin niru Nabi, kan begitu. Kalau ada orang dolim sama kita pingin segera maafkan. Gak apa-apa tak maafkan. Gak apa-apa tak maafkan. Ada orang ngambil hak kita, gak apa-apa tak maafkan. Kita pinginnya begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak baca biografinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu apa? Hindari tempat-tempat maksiat. Di antara perkara yang bisa membuat kita ini bening hati kita hindari tempat-tempat maksiat. Tempat yang bisa memancing kita maksiat, hindari, Pak. Hindari semuanya, hindari. Karena itu nanti akan membuat kita semakin jauh daripada hati yang bening. Dan yang terakhir yaitu duduk di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah akan bersihkan hati kita yang kotor. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Hati kita kotor itu gara-gara dosa, gak ada lain. Dan Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjanji, kalau kita tobat hatinya putih lagi. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Tapi kalau seandainya misalkan kita ini tobat,
hatinya bening lagi, putih, bersih. Bersih, bening lagi. Nah, sedangkan kita setiap hari berdosa, maka jangan lupa tobat. Tobat, istighfar, istighfar, istighfar. Pokoknya setiap kali kita ingat dosa, dosa ghibah, dosa ngerasani orang, dosa fitnah orang, dosa menyakiti orang lain, istighfar, istighfar, istighfar. Maka mudah-mudahan dengan begitu hati kita kembali bersih dan putih lagi.